Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman horor dua orang wanita sedang ngontrak di sebuah rumah yang lama ditinggalkan. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, itu tombol subscribe dan like-nya jangan dibiarin nganggur. Tolong dibantu tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang. Kalau udah ditekan, langsung aja kita ke alur ceritanya. Ceritanya nih, Cok, pengalaman ini terjadi pada tahun 2008. Nah, saat itu Fani bersama temannya yang bernama Renita lagi sedang nyari kontrakan di daerah Jakarta. Nah, mereka nih kebetulan dari Bandung, merantau di Jakarta dan baru dapat kerjaan juga di sana. Nah, akhirnya Fani bersama Renita nih nyari-nyari kontrakan. Ketemulah salah satu warga di situ. Dan salah satu warga itu memberitahukan bahwa di daerah itu tuh ada rumah kosong. Dan mereka dibawalah ke pemilik kontrakan tersebut. Sesampainya di sana, Fani bertanya kepada pemilik kontrakan, "Bu, maaf, emang bener ada kontrakan yang kosong?" Terus kata yang punya kontrakan bilang, "Emang mau, tapi itu udah 8 atau 9 tahun kosong, Neng." Mereka sempat kaget kan dengar rumah itu telah lama kosong. Tapi ya karena mereka nggak ada pikir yang macam-macam saat itu, ya udah terimalah tawaran tersebut. Akhirnya dibawalah mereka ke kontrakan tersebut. Rumah itu lumayan besar, Cok. Ada teras di depan, setelah pintu dibuka ada ruang tamu, sebelah kanan ruang tamu itu ada kamar tidur, di belakangnya lagi ada ruang TV untuk nonton, di belakang ruang TV itu ada dapur untuk masak sekalian WC, terus di belakangnya lagi itu ada tempat khusus untuk penjemuran baju. Fani dan temannya pun bertanya kepada yang punya kontrakan, "Bu, per bulannya berapa ya?" 250.000 aja, Neng. Lah, serius nih Bu segitu? Kaget kan dia dengarnya harga semurah itu. Karena harga standar waktu itu paling murah tuh 600 sampai 700 ribu per bulan. "Iya serius, Neng, daripada kosong kan. Syukur-syukur masih ada yang mau nempetin," jawab ibu yang punya kontrakan tersebut. Nah, akhirnya mereka pun deal lah menyewa kontrakan itu. Fani dan Renita pun langsung beres-beres di hari itu juga sambil bersih-bersih rumah kan. Nah, yang namanya rumah sudah lama ditinggalkan nih, Cok. Banyak sekali debu-debu dan sarang laba-laba di dinding dan di langit-langit rumah. Nah, pada saat itu mereka bersih-bersih nih, Cok. Para tetangga tuh melihat dengan tatapan yang nggak normal gitu kan. Kayak melihat ada sesuatu yang aneh. Singkat cerita, Cok, seiring berjalannya waktu, Tiffany mendengar desas-desus dari warga sekitar kalau rumah itu serem, ada hantunya. Awalnya mereka nggak percaya nih, Cok, apa yang dikatakan warga sekitar. Tak lama berselang setelah itu, ternyata apa yang diomongin warga itu benar, Cok. Mereka ngalamin sendiri. Awalnya nih, Fani pertama kali yang ngalamin hal yang aneh. Jadi pas waktu itu pada malam hari, sekitar jam 2, itu Fani yang denger. Kayak di kamar mandi tuh ada yang lagi mandi. Itu suaranya jelas banget, Cok. Ada yang lagi nyiram. Tap, dia nyiram-nyiram. Terus tak lama setelah itu, gayungnya diketok. Kayak diketokin ke pintu kamar mandi. Dibangunilah si Reni. Ren, bangun, Ren. Itu Reni gak bangun-bangun, Cok. Sampai getokan gayung yang ketiga kalinya, baru Reni bangun. "Ada apa sih, Pan? Lagi enak tidur malah dibangunin," kata si Reni kan. "Coba lo dengar dia, Ren. Itu di kamar mandi kayak ada yang lagi mandi. Lagi ngetuk-ngetuk pakai gayung juga," kata si Fani kan. "Ah, ngigo lo. Kan cuman kita berdua di kontrakan ini. Suara di rumah sebelah kali tuh," saut si Renita kan. "Enggak, Ren. Itu suaranya jelas banget dari WC kita," jawab Fani dengan wajah yang agak ketakutan kan. Ternyata setelah Renita bangun, itu suara nggak kedengaran lagi, Cok. "Mana suaranya? Nggak ada nih kedengarannya," kata si Renita kan. "Lah, kok tiba-tiba suaranya hilang ya? Sumpah, Ren, sumpah. Tadi jelas banget suaranya," kata si Fani lagi kan, dengan wajah yang masih agak ketakutan. Karena suaranya sudah nggak kedengaran lagi nih, Cok, maka mereka kembali melanjutkan tidur. Paginya, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi berangkat kerja, sore kembali lagi kan. Nah, di hari itu tuh nggak ada kejadian-kejadian aneh yang dialami mereka, Cok. Terus, keesokan harinya, sekitar jam 5 sore, Fani sedang masak di dapur dan posisinya lagi sendirian. Kebetulan waktu itu Renita belum pulang kerja. Ketika sedang masak di dapur,
Tiba-tiba Fani mendengar kayak ada yang buka pintu masuk dari depan. Terus kedengarannya masuk langsung ke kamar. Saat itu Fani mikirnya, mungkin itu Renita yang baru pulang kan. Lanjutlah dia memasak seperti biasa, tanpa berpikir yang macam-macam nih. Ren, sini deh Ren, bantuin gue masak dong, teriak Fani kan. Setelah dipanggil berkali-kali, si Renita nggak muncul-muncul. Dimatikanlah HP kompor itu kan. Setelah itu Fani langsung nyamperin ke kamar. Setelah dibuka itu pintu kamar, kok nggak ada orang. Lah, perasaan tadi ada yang langsung masuk ke kamar deh. Kok sekarang nggak ada orangnya, kata si Fani dalam hati kan. Lalu teriaklah si Fani kan sambil ke teras gitu kan. Friend, di mana lo? Jangan nakut-nakutin gue dong, nggak lucu tahu. Nah, saat itu nggak ada yang nyaut sama sekali, Cok. Tak lama setelah itu, berbunyilah HP si Fani di dapur. Diangkat telepon, ternyata itu yang nelpon Reni. Ren, lo udah pulang kan, tapi keluar lagi, tanya si Fani tiba-tiba kan. Apaan sih Van? Emang dari tadi gue belum pulang, ini gue justru mau ngabarin lo, gue pulangnya agak malam, mau jalan dulu sama cowok gue, jawab si Reni kan. Mendengar itu, Fani langsung terdiam dengan wajah yang sedikit ketakutan kan, dan hatinya berkata, lalu tadi siapa? Ada suara yang masuk tapi kok nggak ada orang. Ren, lo jangan bercanda deh. Tadi lo udah pulang kan, udah masuk kamar kan, terus kenapa lo keluar nggak bilang-bilang gue? Tanya Fani penasaran kan. Ini gue emang belum pulang Van, gue masih di tempat kerja nih, lagi nungguin jemputan pacar gue, jelas Reni kan. Jadi serius nih lo belum pulang? Iya belum. Ya udah deh, lo pulang jangan malam-malam ya, gue takut nih, kata si Fani kan. Iya deh, jam 9-an gue pulang, ntar lo mau dibawain apa, kata si Reni. Ya udah, lo nggak usah bawa apa-apa deh, gue udah masak, kata si Fani kan. Oke deh kalau begitu, kata si Reni kan. Akhirnya ditutuplah telepon, kan. Fani pun melanjutkan masaknya yang tadi belum selesai. Tapi pada saat itu suasana perasaan Fani itu penuh dengan rasa ketakutan, Cok. Ya karena nggak ada lagi nih orang yang bisa diminta tolong saat itu kan. Akhirnya dia memberanikan diri lah. Nah selesai masak dan makan, Fani pun langsung masuk ke kamar sambil main HP berharap rasa takutnya itu hilang. Beberapa lama setelah itu datanglah Reni, Cok. Dengan kehadiran Reni membuat perasaan Fani itu agak sedikit lebih tenang lah karena dari dibanding sebelumnya. Nah ceritalah dia ke Reni tentang apa yang ia alami tadi sore. Masa sih? Lo berhalusinasi kali, Van, kata si Reni kan gak percaya dia. Ren, masa lo gak percaya sih? Gue jelas-jelas denger ada suara yang masuk ke rumah, kata si Fani. Si Reni ini tetap aja gak percaya apa yang dikatakan si Fani kan. Akhirnya singkat cerita, Cok, keesokan harinya sekitar pukul jam 9 pagi, Fani lagi nyuci. Terus setelah nyuci, jemurlah ia pakaiannya di belakang di tempat jemuran baju tuh kan. Nah posisinya saat itu dia sedang berdiri jemur baju nih. Kebetulan Fani berdiri dekat pintu penghubung antara dapur dan ruang penjemur kan, Cok. Tiba-tiba Fani kaget. Astagfirullah, Ren, lo ngapain sih ngagetin gua, kata si Fani kan. Saat itu ada yang lewat di situ, Cok. Fani kira itu Renita yang lewat karena sekilas rambutnya kelihatan panjang. Tapi anehnya nih, saat itu bulu kuduk Fani itu merinding. Nah setelah selesai menjemur baju, ternyata Renita tuh lagi duduk sambil nonton TV, Cok. Ren, tadi lo ke belakang ngapain? Main lewat aja lo, gue panggil gak nyaut, kata si Fani kan. Apaan sih Van? Orang dari tadi gue di sini nonton TV. Dari kemarin nih lo halu mulu, kata si Renita kan. Jelas-jelas tadi gue lihat lo yang lewat, kata si Fani nih. Gue di sini, Van. Dari tadi gue nonton TV, tahu Renita. Baru beberapa hari nih, Cok, di kontrakan tersebut, Van ini udah semakin sering ngalamin kejadian-kejadian yang aneh. Dia merasa itu kontrakan ada yang aneh. Sempat dia berpikir nih untuk pindah, tapi ya karena mencari kontrakan semurah itu nggak segampang ngembalikan ke telapak tangan, Cok. Ditambah lagi mereka baru masuk kerja kan, jadi harus menghemat biaya pengeluaran. Ya udahlah kan, untuk mensiasati itu akhirnya Fani mencoba melupakan kejadian-kejadian yang aneh itu kan.
Keesokan harinya, seperti rutinitas biasa, Cok. Paginya Fani berangkat kerja, sorenya pulang kerja kan. Namun nih, sebelum pulang ke rumah, Fani sempat mampir ke salah satu warung dekat tempat tinggalnya, Cok, untuk membeli beberapa perlengkapan dapur yang masih kurang. Hai Neng, Neng yang tinggal di situ ya? Yang rumah cat warna biru ya? Sapa buka toko kan? Iya Pak. Gimana? Betah Neng? Tanya bapak yang punya toko. Alhamdulillah betah Pak. Suka ngalamin kejadian yang aneh nggak Neng? Tanya lagi bapak itu kan. Dalam hati Fani, bapak itu nanya kayak gitu ya. Pertanyaan itu tuh seolah bapak itu tuh tahu tentang rumah itu kan. Enggak kok Pak, jawab Fani. Ya udah, syukur deh kalau begitu. Emangnya ada apa ya Pak? Tanya Fani balik kan. Ia berharap nih bapak itu bisa bercerita tentang kejadian rumah itu kan. Enggak kok Neng, enggak ada apa-apa kok. Bapak cuma bertanya aja. Jawab bapak itu dengan raut wajah yang sepertinya ada yang ditutup-tutupi kan. Dari pertanyaan bapak tersebut, Fani berpikir pasti ada sesuatu yang aneh deh yang ditutup-tutupi bapak itu. Setelah selesai belanja dan tidak mendapatkan info apa-apa dari bapak tersebut, Fani pun langsung pulang ke rumah. Nah, keesokan harinya, dia pun mencoba ketemu ibu-ibu untuk mencari info tentang rumah itu. Bu, saya Fani yang ngontrak di rumah cat warna biru. Kalau boleh tahu, itu rumah gimana ya Bu? Ada yang aneh nggak Bu tentang rumah itu? Tanya Fani kan kepada ibu-ibu itu. Itu rumah udah lama kosong Neng. Kadang sering ada kejadian-kejadian aneh. Emang kejadian aneh gimana Bu? Tanya Fani penasaran kan. Iya Neng, kadang ada suara cewek nangis. Bulan lalu aja saat ibu pulang pengajian ada suara kayak ramai orang di rumah itu. Padahal saat itu posisinya malam Neng. Jelas ibu itu lagi kan. Mendengar penjelasan ibu tadi, semakin kuatlah keyakinan Fani bahwa yang dialaminya selama ini bukanlah halusinasi, melainkan benar terjadi. Pulanglah Fani kan ke kontrakannya. Di saat itu dia cerita ke Renita tentang apa yang dialaminya selama ini dan apa yang dibilang sama ibu-ibu yang dia temui tadi. Masa sih Van? Kata Renita dengan wajah yang sedikit agak ragu kan. Kalau emang bener tapi kok gua gak pernah ngalamin, kok lo doang sih? Tanya Renita penasaran kan. Ih gak tahu ya, kok gue doang yang ngalamin, jawab Fani kan. Nah seiring berjalannya waktu Cok, ternyata Renita juga mulai ngalamin hal yang sama. Ketika itu Renita naruh HP di kamar. Tiba-tiba dia nyariin HP-nya kok gak ada. Van, lo ada lihat HP gue nggak? Nggak, gue nggak lihat HP lo. Tadi lo taruh di mana? Jawab si Fani. Tadi gue taruh di sini, Van, kata Renita sambil nunjuk ke arah tempat tidur kan. Coba lo miss call, Van, katanya. Di miss call nyalakan HP si Fani, ternyata HP-nya di dalam kamar mandi. Lah, kok HP gue di kamar mandi, Van? Tanya Renita. Mungkin lo lupa kali pas mandi lo bawa HP, jawab si Fani. Enggak Van, gue ingat banget barusan tadi gue nyimpen HP di kasur, kata Renita sambil nunduk ke tempat tidur kan. Tadi gue tinggal bentar ke warung buat beli kopi. Pas gue buat kopi di dapur, gue balik lagi, HP-nya udah gak ada. Jangan-jangan lo kali ini yang ngumpetin, kata si Renita. Dia mikirnya si Fani ini yang sedang ngerjain dia. Dih, ngapain gue ngumpetin HP lo? Kurang kerjaan banget gue, jawab si Fani kan. Nah, akhirnya lo ngalamin juga kan? Seperti apa yang gue alamin, kata si Fani lagi kan. Maksud lo apa, Van? Tanya Renita agak keheranan. Nah, ini HP lo. Tadi lo simpan di kasur, tiba-tiba ada di kamar mandi. Aneh gak tuh? Jelas si Fani. Walaupun udah dijelasin bagaimanapun, si Renita ini tetap kekeh kalau yang mindahin HP itu adalah si Fani. Padahal si Fani itu gak sama sekali megang ataupun nyentuh HP si Renita. Singkat cerita, Cok, pada malam harinya nih, Renita dan Fani sedang nonton TV. Ketika lagi asik nonton, Renita mulai ngantuk. Van, gue tidur dulu ya. Gue ngantuk nih, kata Renita. Ya udah, tidur aja dulu, jawab si Fani kan. Setelah dari WC, masuklah dia ke kamar. Pas di kamar, dia lihat Fani lagi tidur. Bingung sekalian kaget itu Renita. Lah, Fani, lo cepet banget tidurnya di sini. Lo tadi bukannya nonton sama gue ya, kok sekarang ada di, kata Renita nih dengan wajah yang penasaran dan agak sedikit gemetaran. Karena penasaran, dibangunkannya lah Fani yang sedang tidur itu. Van ya sambil nepuk badan Fani kan. Saat itu Fani yang lagi tidur
sempat bangun dan noleh. Nah tapi tatapan Fanny itu kosong. Habis itu udah tidur lagi. Wah itu bulu kuduk Renita langsung merinding cok. Lalu yang nonton sama gue tadi siapa? Kata Renita nih dalam hati nih. Untuk memastikan itu keluarlah dia dari kamar tidur kan, lihat ke ruang TV. Ternyata Fanny sedang asik nonton saat itu cok. Fan, bukannya lo tadi di kamar? Kok lo ada di sini lagi? Kapan pindahnya lo? Tanya Renita dengan wajah yang sedikit keheranan cok. Apaan sih lo? Gak jelas banget. Kan gue dari tadi di sini nonton TV bareng lo. Jawab si Fanny kan. Lo kan tadi ke kamar mau tidur. Nah sekarang ngapain lo balik lagi ke sini? Tanya Fanny balik kan. Tadi yang di kamar siapa? Gue lihat tadi lo lagi tidur di kamar. Jelas Renita kan dengan suara yang terbata-bata. Apaan sih Ren? Gue dari tadi di sini lagi nonton. Jelas-jelas tadi gue nonton bareng lo. Jelas si Fanny lagi nih. Mendengar itu, Renita langsung ketakutan cok. Van, lo jangan ngerjain gue Van. Lo lewat mana tadi Van? Tiba-tiba kok ada di kamar tadi. Lalu sekarang ada di ruang TV lagi. Tenang dulu Ren, tenang. Jelas-jelas ini gue dari tadi duduk di sini. Gak ada kemana-mana gue. Kalaupun ke kamar tadi, pasti gue barengan lo. Jawab Fanny kan. Iya ya Van. Tapi ini aneh banget. Tadi gue lihat lo lagi tidur di kamar. Jelas-jelas itu muka lo. Gue bangunin lo sempat bangun. Kata si Renita kan. Fanny penasaran dong dengan ceritanya Renita. Ya udah, ayo kita ke kamar. Katanya kan ngajak si Renita kan. Ayo mana gue. Mana gue katanya. Sambil memegang tangan si Renita kan menuju ke kamar. Setelah sampai di kamar, mereka lihat emang gak ada siapa-siapa di situ. Hanya bantal doang yang tergeletak di tempat tidur. Mana Ren? Mana? Mana yang gue yang lu lihat tadi? Mana? Kata si Fanny kan. Renita langsung ketakutan saat itu. Gemetaran badannya. Saat itu dia juga nangis. Fanny, gue takut Fanny. Fanny, gue takut. Kata si Renita kan. Fanny saat itu udah paham. Karena hal tersebut yang dialaminya kemarin-kemarin. Dan dia mencoba menenangkan Renita kan. Udah Ren, lo tenang dulu. Fanny pergilah ke ruang TV kan, matiin TV, terus kembali lagi ke kamar. Fanny mencoba untuk menenangkan si Renita nih dan berkata, nah sekarang lo ngalamin juga kan apa yang gue alamin kemarin. Terbukti kan sama lo, apa yang gue alamin kemarin tuh gak bohong. Percaya lo kan sekarang sama gue? Iya Van, sorry ya Van, gue baru percaya sama lo sekarang. Sumpah Van, ini serem banget, kata si Renita. Histeris ketakutan dia. Singkat cerita cok, selang beberapa hari setelah kejadian itu, Renita ini ngalamin lagi cok kejadian yang aneh. Waktu dia pulang kerja, pada saat itu dia habis lembur cok. Dia pulang sekitar jam 9 malam. Fanny saat itu udah tidur. Nah saat dia mau menuju pintu masuk kontrakan itu, dia ngerasa nih di atas kepalanya ada yang terbang. Shoot gitu kan. Wih, kata si Renita. Kan siapa tuh yang terbang? Katanya dalam hati kan. Nah dia mikirnya saat itu mungkin kain tetangga yang terbang. Tapi dia mikir lagi. Kalau emang kain yang terbang tapi kan saat itu gak ada angin. Katanya kan dalam hatinya nih. Akhirnya cepet-cepet lah dia membuka pintu kan dan masuk ke kontrakan itu kan. Keesokan harinya dia ceritalah ke Fanny. Van, tadi malam gue pulang kerja. Itu sekilas di kepala seperti ada kain yang melintas gitu. Di kepala gue warna putih. Kata si Renita kan. Masa malam-malam ada orang jemur kain lalu terbang kainnya, kata si Fanny kan. Tapi itu jelas banget Van, gue lihat kainnya itu terbang melintas di kepala gue. Jawab Renita lagi nih. Apa jangan-jangan kuntilanak Ren, kata si Fanny kan. Jangan nakut-nakutin gue dong, kata si Renita. Sumpah Van, serem banget. Apa kita cari kontrakan lain ya Van, kata si Renita kan. Udah, lo betah-betahin aja dulu ya. Kan agak susah mencari kontrakan semurah ini Ren, jawab si Fanny menenangkan si Renita nih kan. Karena di waktu itu nggak ada kontrakan semurah itu, jadi makanya mereka masih betah untuk tinggal di situ walaupun keadaannya menyeramkan. Nah singkat cerita, selang beberapa hari ini Renita dan Fanny sedang libur kerja cok. Mereka berdua sedang nonton TV. Biasanya kan perempuan kalau lagi gabut tuh nontonnya sambil curhat-curhatan kan.
Lah tiba-tiba nih si Renita berubah drastis. Mukanya pucat, langsung kayak terdiam gitu kan. Lo kenapa Ren? Lo kesambet? Kok muka lo gitu amat? Tegang, kata si Fanny kan. Renita saat itu gak ngomong. Diam aja dia kan. Mukanya penuh dengan tatapan kosong. Gak lucu Ren. Lo mau ngerjain gua kan? Kata si Fanny kan. Terus si Renita tiba-tiba berdiri. Langsung jalan ke arah dapur. Dih aneh lo. Tadi ketawa ngakak-ngakak. Sekarang diam kayak orang kesambet. Kata si Fanny lagi nih. Lo kalau kebelet aja Ren. Jangan ekspresinya kayak gitu. Buat orang ketakutan aja. Kata si Fanny nih sambil ngedumel sendiri kan. Setelah itu Fanny fokus nonton TV nih. Renita langsung ke dapur. Fanny ngira saat itu Renita ke dapur tuh mau ambil minuman atau apalah gitu kan. Gak ada pikiran macam-macam dia. Tiba-tiba di dapur ada suara yang jatuh. Ting, ting, ting gitu kan. Kayak ada sesuatu yang dibanting sama si Renita. Ren, apaan tuh yang jatuh Ren? Ya kan? Kata si Renita nih sambil teriak dari ruang TV kan. Renita gak nyaut saat itu. Tiba-tiba dia banting lagi tuh gelas sama piring. Ren, lo kenapa sih? Kata si Fanny sambil nyamperin si Renita. Ya Allah Ren, lo kenapa? Lo kesambet? Lo kesurupan? Hah? Kenapa itu barang-barang lo pecahin? Kata si Fanny kan. Renita saat itu cuma terdiam aja. Gak ada jawaban ataupun kata-kata yang keluar dari mulutnya cok. Terus begini aja nih posisinya. Berdiri nunduk. Terus gak lama setelah itu dia ngelihat ke arah Fanny. Lalu ngamuk. Nah melihat wajah dan tingkah laku Renita saat itu. Fanny baru nyadar nih. Ternyata Renita itu kesurupan. Tiba-tiba Renita langsung kecekik. Gitu kan. Tolong, kata si Fanny kan teriak sambil nepuk pintu kan. Nah berharap ada yang nolong ini. Kebetulan ada bapak-bapak yang lewat. Masuklah bapak itu ke rumah dan nolongin Fanny. Bapak itu berusaha nih narik Renita buat melepaskan tangannya ke leher si Fanny. Itu orang yang namanya kesurupan cok. Itu kondisinya pasti kuat banget tuh kan. Nah akhirnya nih dipaksa-paksakan terus. Akhirnya Renita jatuh, mental dia ke belakang dan terlepaslah tangannya ke leher si Fanny. Nah, bapak itu juga teriak, tolong. Datanglah satu lagi bapak yang bantuin mereka. Jadi posisinya mereka itu bertiga, bapak terus sama si Fanny. Nah, Renita saat itu ngamuk, seolah-olah tuh nggak seneng mereka tinggal di situ kan, berteriak dia, pergi kalian dari sini, tinggalkan rumah ini. Dia berteriak sambil histeris kan. Akhirnya salah satu warga itu lari memanggil Ustadz. Singkat cerita nih, Ustadz pun datang. Dia minta 1 gelas air. Lalu dibaca-bacakannya, terus ditiupkannya kan. Ditiup, disapukannya lah air itu di muka si Renita. Lalu sisa disapukannya itu langsung diminumkannya. Nah setelah itu jempol-jempol kakinya Renita tuh dipencet-pencet. Tak lama setelah itu sadar kembalilah Renita. Yang namanya orang sadar habis kesurupan cok, pasti kan kelihatan lemes nih. Nah dan gak berdaya kan kelihatannya. Dibawalah Renita ini ke dalam kamar sambil digotong. Setelah Fanny dibawa ke kamar, Pak Ustadz pun udah mulai pulang. Nah saat Pak Ustadz mau pulang, Fanny nyamperin dan bilang, Pak Ustadz, makasih banyak ya udah nolongin teman saya. Saya nggak tahu nih gimana kalau jadinya kalau nggak ada Pak Ustadz. Sumpah Pak itu salam banget. Kira-kira itu teman saya kesurupan apa ya Pak? Kata si Fanny. Itu teman kamu kesurupan sama penunggu sini. Jawab Pak Ustadz itu kan. Kaget lah Fanny kan mendengar jawaban Pak Ustadz itu. Jadi teman saya kesurupan penunggu di sini ya Pak. Jadi gimana dong Pak? Tanya si Fanny kan. Iya, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian banyakin sholat aja, sama sholawatan, sama sering-sering ngaji, biar adem rumah ini. Jawab Pak Ustadz kan. Ya udah, terima kasih banyak Pak Ustadz bantuannya, kasih Fanny kan. Singkat cerita, Pak Ustadz pun pulang lah kan. Akan tetapi saat mau pulang nih, pas di depan pintu kontrakan, Pak Ustadz berhenti sambil melihat ke arah genteng. Lihat ke arah genteng. Kayak ada melihat sesuatu gitu. Dan mulut Pak Ustadz itu kamit gitu kan. Karena penasaran nih, ditegurlah sama si Fanny. Pak, kenapa ya Pak?
Fani kan. Ah, ya sudah ya, saya balik ya, saya pamit dulu ya Mbak, jawab Pak Ustadz sambil menghela nafas kan. Nah setelah Pak Ustadz pulang nih, karena penasaran, Fani pun coba melihat ke arah yang dilihat sama Pak Ustadz tadi kan. Dilihatnya, dalam hatinya berkata, tadi Pak Ustadz lihat apaan ya? Nggak ada apa-apa nih, tapi kelihatannya Pak Ustadz lihat sesuatu deh tadi, kata si Fani dalam hatinya. Nah singkat cerita, dua orang bapak tadi yang nolongin Rita yang masuk ke kamar, sebelum pamit pulang, mereka pun nanya ke Fani, Neng, gak apa-apa nih bapak tinggal? Iya Pak, gak apa-apa, terima kasih ya udah nolongin teman saya, kata si Fani kan. Iya sama-sama Neng, tapi beneran Neng berani? Kalau Neng takut biar bapak yang tidur di luar aja, nemenin Neng ngeronda sama teman bapak yang satunya lagi, kata bapak itu kan. Gak apa-apa kok Pak, ditinggal aja Pak, saya berani kok, jawab si Fani kan. Ya udah kalau gitu kami pamit ya Neng. Iya Pak, makasih banyak ya, kata Fani kan. Ya sama-sama Neng, kata bapak itu kan. Nah singkat cerita, keesokan harinya mereka pun beraktivitas kayak biasa. Fani kerja dan Renita pun kerja. Di lokasi tempat Fani kerja, kebetulan teman-temannya ini lagi ngobrol sambil cerita hal-hal yang gaib gitu kan. Terus Fani nyeletuk, kalian pernah gak sih ngalamin kesurupan? Kata si Fani kan. Terus teman Fani jawab, ya gue pernah ngalamin kesurupan. Gila abis kesurupan badan bener-bener sakit, bener-bener gak sadar apa yang kita lakuin. Emang kenapa Ren? Tanya balik teman Fani kan. Itu teman gue kemarin dikontrakan kesurupan sampai gue dicekek, kata si Fani kan. Itu sih parah, tapi lo ditolongin kan, kata salah satu teman Fani. Iya ditolongin. Wah itu kalau nggak ada yang nolongin bisa lewat lo Fan, jawab si teman Fani. Terus gimana ya cara ngusir yang ada di kontrakan gue? Gimana ya caranya? Panggil dukun atau gimana ya? Tanya Fani ke teman-temannya. Terus ada beberapa teman nyaranin untuk panggil Ustadz agar bisa diusir tuh penunggu di situ. Terus ada salah satu teman Fani berkata, oh nggak bisa, yang namanya setiap rumah atau setiap tempat pasti ada penunggunya. Tapi tergantung, ada yang usil, ada yang enggak, kata si teman Fani kan. Terus yang dikontrakan gue saat teman gue kesurupan kok nyuruh-nyuruh pergi ya? Maksudnya apa ya? Kata si Fani kan. Coba deh lo cari tahu sama Pak Ustadz di situ atau sama yang pemilik rumah. Lo cari-cari informasi aja Van, biar jelas dulu maksudnya nyuruh kalian pergi itu apa. Saran dari teman Fani kan. Nah singkat cerita, keesokan harinya Fani bilang ke Renita, Ren ini gimana Ren? Semakin hari kok semakin serem, apa kita pindah aja ya? Masalahnya lo kesurupan hampir mau bunuh gua, kata si Fani kan. Gimana baiknya aja deh Van, gue ngikut lo aja, jawab si Renita. Besok kita ke pemilik rumah aja yuk Ren, mau tanyain ada apa sih sebenarnya di rumah ini. Ayo Van, kata si Renita. Keesokan harinya pergilah mereka ke tempat ibu yang punya kontrakan itu. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, masuk, kata yang punya kontrakan. Masuklah mereka ke dalam rumah tersebut kan. Ada apa Neng? Tanya ibu yang punya kontrakan. Enggak Bu, hanya pengen main-main aja, sama ada sedikit yang mau diomongin, jawab Renita. Ya udah silakan duduk kalau begitu, jawab ibu yang punya kontrakan. Duduklah mereka di kursi tamu. Nah setelah duduk, Fani pun mulai menceritakan semua yang terjadi pada mereka selama di kontrakan itu, termasuk kejadian Renita yang kesurupan sampai mau mencekik Fani. Nah setelah mendengar cerita dari Fani, ibu yang punya kontrakan itu hanya terdiam tanpa merespon. Tapi nih Cok, tak lama setelah itu dia tiba-tiba nangis dengan raut wajah yang sedih. Maaf ya Bu jika kata-kata saya menyinggung perasaan ibu, kata si Fani kan. Jadi gini Neng, sebenarnya itu rumah bekas rumah anak saya. Anak saya itu laki-laki dan kebetulan dia baru nikah dan belum punya anak. Tidak lama setelah menikah, anak saya itu selingkuh. Selain selingkuh, dia juga KDRT. Nah, saya sebenarnya kasihan sama menantu saya, Neng. Tapi saya sebagai orang tua nggak bisa ikut campur. Karena itu urusan rumah tangga mereka. Ya, paling saya sebagai mertua di sini cuma bisa nasihatin anak saya, Neng.
cuma bisa nasihatin menantu saya supaya sabar. Jujur Neng, saya kasihan sama menantu saya. Cuman mau diapakan lagi? Mereka udah terikat ke pernikahan. Seiring berjalannya waktu Neng, menantu saya itu depresi. Dia sakit hingga gangguan jiwa. Di saat itu dia nggak pernah keluar rumah. Di dalam rumah dia suka teriak-teriak Neng, suka ngetuk-ngetuk gayung juga. Kadang dia nangis, suka marah-marah. Yang lebih parahnya lagi nih Neng, dia sempat ngejedokin kepalanya ke tembok. Tak lama setelah dia ngalamin sakit tersebut, dia pun meninggal Neng. Ucap ibu yang punya kontrakan itu bercerita sambil meneteskan air matanya. Ya udah Bu, makasih ya atas informasinya. Maaf ya, kita udah mungkin masa lalu ibu. Kita tidak ada niat untuk membuat ibu sedih. Kita hanya ingin mencari informasi yang lebih jelas aja Bu. Kasih Fani kan. Nah setelah mendengar semua cerita dari ibu yang punya kontrakan itu, mereka pun pamit pulang. Sesampainya di kontrakan, Fani dan Renita pun mulai membicarakan langkah apa yang selanjutnya mereka ambil. Ren, lo yakin mau diterusin? Gue sih nggak sanggup Ren. Gue takut kedepannya terjadi kejadian yang lebih parah lagi dari sebelumnya. Gue mau kita pindah aja yuk, kata si Fani kan. Kata Renita, sayang tahu, ini baru 3 minggu, ntar genapin sebulan. Nanti kalau udah sebulan baru kita cari kontrakan lain, kata si Renita kan, masih pengen bertahan dia. Ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba keran air di kamar mandi itu berbunyi, nyala sendiri. Ren, lo denger gak itu suara apaan? Tanya Fani kan. Iya Van, gue denger suara keran air kan nyala sendiri, jawab Renita. Ya udah fix, pokoknya gue mau pindah, gue gak mau lagi di sini, kata si Fani kan. Ya udah kalau gitu Van, besok kita cari kontrakan aja, kata si Renita. Singkat cerita, keesokan harinya sambil bekerja mereka mencari kontrakan. Nah berkat bantuan teman-teman kerja mereka nih, akhirnya dapatlah salah satu kontrakan di Jakarta Timur. Nah sebelum mereka pindah, mereka sempat ngalamin kejadian aneh lagi nih di kontrakan itu. Nah saat mereka ngemesin barang nih, lagi making barang lebih tepatnya, kebetulan waktu itu posisi mereka tuh lagi sedang di ruang tamu. Lagi asik berkemas baju dan perlengkapan lainnya. Tiba-tiba nih ada yang lagi ngetok-ngetok pintu dari dalam kamar. Dan suaranya itu sangat terdengar jelas oleh Fani dan Renita. Wah itu pengalaman horor terakhir deh yang mereka alami di kontrakan itu. Nah singkat cerita akhirnya mereka pun pindahlah di kontrakan barunya. Alhamdulillah nih semenjak di kontrakan baru itu mereka tidak pernah lagi nih ngalamin kejadian-kejadian horor. Oke Cok, itulah cerita pengalaman horor dari 2 orang wanita yang sedang ngontrak di salah satu rumah. So jika kalian ada cerita horor atau pengalaman pribadi bisa DM di email kami atau request cerita horor silakan komentar di kolom komentar. Saya pribadi undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.